Selamat datang di channel Dunia Keris. Di sini kita akan membahas suatu keris memiliki keistimewaan di bagian gonjo. Dan keris ini juga sering disebut sebagai ibu dari semua keris. Kita mulai dari warangkanya terlebih dahulu, karena sebelum masuk pembahasan inti, ada baiknya kita membahas sandangan dari keris ini terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, untuk sandangan dari keris ini sudah nyandang ya, jadi tidak perlu direstorasi atau tidak perlu diservis ulang, jadi sudah siap simpan. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ingin lebih memuliakan suatu keris atau lebih memuliakan keris ini, juga bisa juga diganti dengan sandangan yang mungkin lebih bagus. Untuk bahan bisa kita upgrade ke bahan perak atau emas atau silihase dan sebagainya. Oke, kita membahas dari mulai handle dulu. Handle dengan model cukitan seperti ini, atau kalau di kayu biasa sebutannya tatahan ya. Tatahan cukup detail, tatahannya tidak terlalu dalam juga, tapi juga tidak terlalu yang buatan halus gitu. Bisa dilihat untuk tatahannya. Deder dengan model seperti ini masuk ke namanya deder Yudo Winatan. Modelnya dia khas Solo ya, gaya-gayanya gaya-gaya Solo. Lalu untuk kayunya sendiri ini masuk ke kayu kemuning, lawasan juga ini. Lalu mendaknya bisa dilihat, ini untuk mendak dia model kerawangan, dengan kerawangan. Dia juga style Solo juga. Bahannya, untuk bahannya sendiri dia menggunakan kuningan lamen. Oke, kita masuk ke warangkanya. Seperti handle dan mendaknya, warangkanya ini juga model gaya Solo. Masuknya ke gayaman bancih atau bancihan kagok, karena dia tidak terlalu panjang, dan untuk disebut gayaman Solo, dia juga tidak terlalu gemuk. Biasanya kalau Solo kan ini tidak terlalu panjang, lalu dia agak gemuk, agak tebal bagian atas, seperti itu. Sedangkan ini dia untuk modelnya agak memanjang, jadi dari depan dia juga sudah memanjang, belakang juga sudah memanjang. Nah, ini dengan model seperti ini masuk ke kategori bancih. Bancih itu ada banyak, sedangkan ini masuk ke kategori bancihan kagok. Demikian. Untuk kayunya, ini masuk ke kayu timoho. Untuk jenis timohonya apa itu ya sesuai sih, nanti bisa dicari sendiri untuk literasinya, karena jenis kayu timoho banyak banget coraknya. Terus untuk pasangannya sendiri, jing-jingannya bahasanya, untuk bahasa Jawanya dan orang Kerisan biasanya menyebutnya ini jing-jingan. Jing-jingan adalah pas atau tidaknya keris dengan warangka. Jadi kalau dia pas akan mempertambah estetika dari sebuah sandangan keris. Masuk ke pendok. Pendok ini memiliki cukitan, karena kalau tadi di kayu itu adalah tatahan, kalau di pendok itu bahasanya cukit. Sama dengan teknik ukir, cuman untuk familiarnya kalau di pendok itu bahasanya adalah bahasa cukit. Cukitan ini berbentuk lung gandu. Gandu itu sejenis bunga ya. Dia model belewahan, beda dengan bunton juga. Lalu bagian antuk tengah ini, karena kalau belewahan itu kan dia pasti di tengahnya ini ada semacam garis seperti ini. Nah, ini bukan terbuat dari kayu ini adalah kulit penyu. Nah, itu dia. Jadi kulit penyu yang ditempelkan ke gandar, lalu
pendok baru masuk. Seperti itu. Untuk kulit penyu sendiri juga cukup langka ya sekarang ya, karena sudah jarang dan pasti kalau ada pun dia juga sudah rapuh, tidak terlalu kuat. Karena dengan usianya saat itu jadi kemakan usia dan kualitasnya juga pasti menurun, jadi rapuh, rentan untuk rusak, rentan untuk patah. Untuk pendoknya ini tadi bahannya masuk ke kuningan lawasan juga sama. Sekarang sudah waktunya kita masuk ke pembahasan inti, di mana kita akan membuka isi dari warangka ini. Mari kita buka. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, bahwa keris ini dijuluki sebagai ibu dari semua keris atau ibu dari dapur keris. Untuk alasan tersendirinya atau alasan khususnya seperti apa, saya kurang begitu paham. Jadi mungkin rekan-rekan yang ada di sini bisa saling sharing di kolom komentar atau bisa menambahkan sepengetahuan jenengan atau yang pernah jenengan dengar bagaimana. Tidak masalah, kita tidak memikirkan tentang benar atau salah terlebih dahulu, tapi kita sama-sama belajar dan perbanyak literasi. Tujuannya untuk itu. Kita saling sharing, kita saling tukar pendapat. Ya, siapa tahu di luar sana juga mau rela memberikan ilmu kepada saudara-saudara lain yang masih kurang paham. Begitu. Oke, sebelum kita bahas, coba kita bersihkan dulu. Untuk dimensi keris ini, dia memiliki panjang bilah 37 cm dan panjang gonjo itu 8,5 cm. Serta memiliki pesi yang tergolong cukup utuh dengan panjang 7 cm. Kita mulai dari bawah. Sudah terlihat nih keistimewaan dari keris ini nih. Salah satunya adalah kinatah. Keris dengan dapur tilam upih ini memiliki kinatah di bagian gonjo saja, yang biasa disebut dengan kinatah 3 wedono atau wedono 3. Tatahan dari kinatah emas ini berbentuk singa dan gajah. Yang membuat spesial lagi adalah tatahan itu tertempel di gonjo yang berbentuk wilut. Jadi dia sudah kinatah, gonjonya gonjo wilut. Nah, kelihatan kan gonjo wilutnya? Lalu ini untuk gajah dan singanya. Ini gajah bagian depan, singa bagian belakang. Untuk kondisi kinatahnya tersendiri masih tergolong cukup lengkap ya, antara 60-70%. Tidak terlalu full tapi juga tidak terlalu banyak yang sudah lepas. Lalu kita naik sedikit ke keris ini. Nah, kenapa kok ini masuk ke keris tilam upih? Karena ricikan. Ricikan itu ciri-ciri kan, ciri-ciri dari keris. Nah, ini memiliki tikel alis 1, lalu pejetan, polos. Gandiknya polos, tanpa ada kembang kacang. Jadi dia gandik lugas, lalu tidak ada sogokan. Serawean juga tidak ada. Nah, ini masuk ke dapur tilam upih. Besinya sangat bagus. Bisa dilihat untuk besinya. Keistimewaan dari bilah ini selain dari material juga pamor. Pamor ini kalau menurut saya ini masuk ke urer lulut. Karena dengan motif pola yang hampir mirip dengan benda segodo dan hampir mirip dengan melati rinonce. Karena kalau bedanya kan itu tipis ya antara melati rinonce, benda segodo, lalu urer lulut, itu kan tipis. Yang membedakan adalah pola. Pola dari luar atau dari tepi pamornya. Ini kan tidak terputus nih.
Pamor ini tidak terputus, dia nyambung, lalu kayak meliuk-liuk. Jadi terkesan ada pola lingkaran berurutan. Mirip dengan benda segodo, bedanya benda segodo adalah dia terpisah. Untuk besarannya sendiri, untuk lingkarannya dia tidak pasti, tidak akurat. Sedangkan untuk melati renonce, dia lebih berbentuk seperti melati yang dironce atau disusun. Seperti itu. Kalau saya ini masuknya ke blerulut. Menurut pandangan dan penilaian saya. Ya, kelihatan kan? Gradasi besinya juga terlihat antara tapeh, lalu antara seloroknya, antara pamornya, besi baja pamornya sangat terlihat jelas gradasinya, perbedaannya. Penempatannya juga bagus. Seperti itu. Bisa dilihat untuk detailnya lagi. Di era pembuatan keris ini masuk ke dalam era Mataram Sultan Agung ya, karena melihat dari model tatahan gajah singo dan model lung seperti ini serta materialnya, ini sudah menunjukkan kalau keris ini masuk di estimasi pembuatan era Mataram Sultan Agung. Ya, secara keseluruhan masih bagus kondisinya, juga masih utuh. Sudah ditambah dengan kinata emas, pamornya juga tertata dengan rapi, garapnya juga bagus materialnya, rancang bangunnya juga jelas. Jadi sekian untuk pembahasan pada keris ini. Bagi yang berminat dan berkenan untuk alih rawat, mungkin bisa kunjungi website resmi kami, yaitu di www.duniakeris.com, atau bisa klik link di bawah nanti di kolom deskripsi. Jika ada yang mau request untuk kita bahas secara mendetail apa lagi, request saja di kolom komentar. Lalu kalau ada yang ingin menambahkan informasi atau koreksi terhadap saya, tidak masalah, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa lebih dekat lagi di sana, kita bisa tukar kawruh di sana. Oke, demikian kalau begitu. Salam dari saya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.